jam 10 tidur, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam, jam 3 bangun. Jam 3 bangun, bumbu-bumbu kan udah siap tadi, tinggal masak. Bangun, kalau mandi bagus. Karena malaikat tidak suka bau yang bau-bau. Itu maka tadi dihidupkan haruman gaharu, wangi. Karena malaikat suka yang wangi-wangi, suka pakai parfum. Lalu setelah itu sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Kenapa sholat sunat wudhu? Karena Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Saya dengar suara sendalmu di surga. Orangnya masih di dunia, suara sendalnya sudah ada di surga. Apa amalmu? Saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustadz, nah inilah jamaah ini. Kalau udah saya cerita sholat sunat pasti nanya ayat. Ayatnya kulhu. Biasanya orang nanya ayat ini hafal Quran. Nggak usah pentingkan ayat. Yang penting sholat. Andai ada orang ayatnya kulhu terus bagus, nggak apa-apa. Sholatnya sah. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat tauco. Ini terlalu fokus mau masak sahur ini. Sholat sunat taubat, karena kita banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Habis itu sholat sunat tahajud. Usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Tahajud 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Habis itu sholat sunat hajat. Hajatnya mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan anaknya soleh dan solihah, mau masuk pondok pesantren, hafal Quran, mudah-mudahan suaminya selamat zahir batin, sehat, panjang umur, nggak diganggu pelakor. Inilah amin yang paling kuat. Mudah-mudahan rezekinya berkah, bisa berangkat umroh bersama Ustadz Hatta. Mudah-mudahan jamaahnya istiqomah, jaga persatuan, jangan tersinggung, jangan baperan, jangan sakit hati. Setelah sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Sebanyak-banyak witir 11, 9, 7, 5, 3. Sedikit-dikit witir 1. Tapi yang bisa kita laksanakan 3. 3 rakaat 1 salam boleh. 2 rakaat salam tambah 1 bagus. Habis selesai witir, zikir. Zikirnya 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali. Pelan-pelan. Saya heran dengan orang zikir bisa cepat-cepat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mana dalilnya istighfar 100 kali? Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, saya bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Itu maka istighfar 100. Habis istighfar 100, baca solawat. Solawat yang pendek saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100. Habis itu ditutup dengan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali insyaallah. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat witir, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. 1 jam tembus. Jam 4 masih sempat masak karena bumbunya udah siap. Klontang-klonteng, klontang-klonteng. Jam 4.15, jam 4.20 makan sahur.
nawaitu sauma nisfi Sya'ban lillahi ta'ala. Habis makan sahur biar bertenaga, jangan lupa minum jamu. Sudah dipoto? Sudah minum. Jangan lupa minum air putih biar supaya nggak sakit pinggang. Minum air putih supaya sirkulasi darahnya lancar. Setelah itu menunggu azan. Waktu sahur paling bagus. Wabil asharihum yastaghfirun. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Tunggu azan. Terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan. Rupanya azan Jakarta. Karena jamnya belum di setel. Belum. Masih 15 menit lagi. Istighfar lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Saya istighfarnya nggak suka yang nyanyi-nyanyi gitu Pak Ustadz. Oke, nggak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya istighfarnya nggak mau pakai suara Pak Ustadz, dalam hati aja. Tiga-tiganya bagus. Yang pakai nyanyi bagus, yang pakai suara bagus, yang dalam hati bagus. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Habis azan, sholat qobliyah subuh jangan pernah tinggal. Karena qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi. Sholat subuh berjamaah jangan pernah tinggal. Karena sholat subuh berjamaah, man shollat subha fi jama'atin faka'annama shollal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Sholat subuh berjamaah jangan tinggal. Karena sholat subuh berjamaah, man sholat subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam perlindungan Allah. Dilindungi hatinya, dilindungi rezekinya, dilindungi zahirnya, dilindungi batinnya. Man sholat subha fi jama'atin, habis sholat subuh berjamaah jangan keluar masjid. Thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Bisa zikir, bisa baca Quran, bisa pengajian sama ustadz sampai terbit matahari. Habis itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Faka'at kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Terus ya udah seperti aktivitas biasa hari Selasa, ngantar anak sekolah, masakkan sarapan anak yang belum bisa puasa, belanja ke pasar, bekerja beraktivitas, jaga toko, pergi ke kebun, seperti biasa. Sholat zuhur qabliyah jangan tinggal, sholat zuhur ba'diyah jangan tinggal. Man sholla ithnatai asyarata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Ulang lagi Pak Ustadz. 4 rakaat sebelum zuhur, tapi tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Mudah-mudahan kita istiqomah. Setelah itu ba'diyah asar, ba'diyah asar nggak ada. Saya sebetulnya lagi ngetes jamaah, ini jamaahnya sadar atau enggak. Qabliyah asar, sholat asar nggak ada ba'diyah asar.
ibu pun siap-siap masak, mau buka puasa hari Selasa, sampailah azan maghrib hari Selasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lengkaplah amalan 2 kali 24 jam dari mulai puasa Senin sampai masuk malam nisfu Sya'ban, sampai puasa nisfu Sya'ban, sampai ibadah-ibadah sunat zikir baca Quran Sya'ban, habislah pada hari Selasa malam Rabu. Amal ini insya Allah dilipat gandakan karena Allah punya perhatian khusus insya Allah. Amin ya rabbal. Dia ngangkat tangan, saya angkat tangan. Nah, lalu kemudian ada 2 orang yang amalnya tidak diterima. Amal yang sudah banyak tadi tidak diterima. Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani dengan Sahih Ibn Hibban. Yattali'allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memberikan perhatian khusus, rahmat khusus, nikmat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya kecuali 2. Pertama, li musyrikin, orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Mudah-mudahan kita semua sudah bersih dari musyrik. Yang kedua, au musyahin, orang yang belum berdamai dengan musuh-musuh. Makanya ini majelis ini mudah-mudahan semua yang hadir ini sudah berdamai insyaallah. Saya memohon kepada semua haters, semua yang ngejek-ngejek, yang membenci-benci saya sudah berdamai dengan kalian guys. Saya sudah berdamai dengan hati saya. Kata Ustadz Hatta, jamaah kita ini Ustadz Somad, mereka adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sudah tidak mementingkan lagi pujian dan caci maki manusia. Dipuji tidak melambung, dihina tidak murung. Karena mereka sudah berdamai dengan hati mereka. Yang mereka jaga adalah bagaimana dia tetap zikir, bagaimana dia tetap istiqomah, bagaimana dia bisa husnul khatimah. Adapun orang ngejek-ngejek dia udah nggak mempan lagi. Kalau kalian ngejek saya, tolong jangan di belakang saya, di depan saya. Kenapa? Karena kalau kalian menceritakan aib saya, ada yang kurang. Karena saya lebih tahu tentang aib diri saya daripada kalian. Dia sudah nggak peduli lagi dengan kata-kata manusia. Karena bagi dia, caci maki manusia, ejekan dan olokan manusia, itu terlalu kecil. Karena dosanya terlalu banyak di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan itu dia diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala.